Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang Jum'ah yang berbahagia di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat. Di khutbah pada kesempatan Jumat ini di bulan Rabiul Awal, kita akan membahas perkara yang sangat viral di media massa dan perkaranya bombastik
antara mereka yang kontradiktif dari dua pendapat, mereka yang mengatakan ibadah dan mereka yang menafikan itu adalah ibadah, maka perkara yang viral ini adalah permasalahan Maulid Nabi. Maka makna dari Maulid Nabi, baik yang menetapkan ataupun yang tidak menetapkan, maknanya adalah memperingati hari kelahiran Nabi. Seperti kita merayakan happy birthday misalnya. Maka kedudukan permasalahan Maulid Nabi yang akan kita bahas, pertama, kedudukannya di dalam syariat Islam. Apakah dia dari ibadah ataupun kebalikannya dari kebid'ahan yang diada-adakan. Namun tidak cukup dengan itu. Kita juga akan membantah subuhat, membantah idiom, pendapat, ataupun imajinasi mereka bahwa Maulid Nabi adalah dari ibadah yang melaksanakannya mendapatkan pahala. Maka dua perkara ini yang akan kita bahas di dalam khutbah Jum'ah ini. Maka kita masuk kepada perkara yang pertama, apakah Maulid Nabi ibadah atau perkara yang diada-adakan muhdatsah di dalam agama ini? Kita rujuk kembali kepada dua perkara. Perkara ilmu syar'i dari Al-Quran dan Sunnah, dan perkara tarikh sejarah yang telah tercatat tentang keadaan permasalahan Maulid Nabi. Maka adapun dari segi syariah, dari Al-Quran dan Sunnah, pertama, Allah telah menurunkan di Hajatil Wada ayat Al-Quran yang terakhir, yang dimana ayat ini masyhur dan telah banyak dihafal oleh kaum muslimin karena merupakan kebanggaan dari kaum muslimin, di mana Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Ayat ini diturunkan di Hajatil Wada, perpisahan haji terakhir, di mana setelah itu Nabi tidak pernah sehat kembali dan setelah itu Nabi meninggal. Ayat ini ayat terakhir diturunkan. Apa bunyinya? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Kata Allah, hari ini aku sempurnakan agama Islam. Apa-apa yang halal dan haram, apa-apa yang ibadah dan bid'ah, semuanya telah dijelaskan. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan agama Islam pada hari ini dengan ditutupnya penurunan Al-Quran. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan Allah ridho kepada Islam yang ada pada saat itu. Maka lihat ya ibadallah, Allah mengatakan, aku telah mencukupkan syariat, tidak ditambah lagi pada saat itu. Dan saat itu adalah hari haji yang terakhir dari tahun di mana Nabi bertemu dengan para sahabatnya. Dikatakan oleh Allah, cukuplah agama ini. Dan lihat, apakah di sana Nabi memulai permasalahan Maulid Nabi, maknanya Nabi membuat pesta happy birthday untuk dirinya, meniup lilin dan sebagainya? Dijawab, tidak ada dalil. Dan Nabi hidup 23 tahun mengemban risalah. 23 tahun. Tidak pernah 1 tahun tercatat dia melaksanakan happy birthday, meniup lilin. Dan turun ayat terakhir, aku cukupkan bagi kamu agamamu seperti apa yang ada tanpa ada maulid. Allah ridho kepada agama Islam. Allah tutup tanpa ada maulid dari peringatan Nabi. Itulah yang Allah tutup agama Islam di Al-Quran dan di Sunnah dengan keriduan Allah kepada agama Islam ini tanpa maulid. Maka oleh sebab itu Imam Malik
Seperti diriwayatkan oleh muridnya Ibnul Majishun, yang diriwayatkan oleh Asy-Syatibi di kitabnya Al-I'tisam di halaman 28 di mujallad yang pertama, disebutkan bahwa Imam Malik mengatakan, man za'ama bid'atan yaraha sunnah faqad za'ama bi anna Rasulullah khana risalah. Barang siapa seseorang menganggap suatu kebid'ahan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, dianggap ini sunnah, berarti dia telah menganggap Nabi berkhianat atas penyampaian risalahnya. Kenapa? Karena di sana ada beberapa perkara yang Nabi tidak menyebutkan sunnah, kita menyebutkannya reformasi. Ini baik, ini sunnah. Padahal Nabi tidak menyebutkan, kata Imam Malik, berarti dia telah menuduh Nabi berkhianat dari risalah. Di sana ada beberapa sunnah yang disembunyikan oleh Nabi. Dia keluarkan katanya ini dari sunnah, padahal Nabi tidak menyunahkannya. Dan bahkan disebutkan oleh Imam Malik, kenapa membaca ayat ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina? Karena Allah menyatakan, barang siapa sebelum turunnya ayat ini adalah agama, seperti sholat agama. Sebelum ayat ini turun, sholat sudah dilaksanakan. Puasa Ramadan dilaksanakan. Dan ibadah-ibadah zakah dilaksanakan. Dan juga semua perkara-perkara yang lainnya dilaksanakan. Maka ini adalah ibadah. Maka barang siapa perkara yang diturunkan ayat ini bukan dari ibadah, seperti maulid Nabi, seperti perayaan Isra wa Mi'raj, seperti perkara-perkara bid'ah-bid'ah yang lainnya yang tidak ada di zaman Nabi, maka bukan dari agama, karena Allah telah ridho dengan apa yang ada pada zaman turunnya ayat Al-Quran di akhir tahun Nabi hidup pada saat itu. Dan pada saat itu tidak ada yang namanya pesta maulid Nabi. Dan pendalilan yang kedua, di dalam ayat Al-Quran, bahwa wa nazzalna alaikumul kitaba tibyanan likulli syai', bahwa kami menurunkan Al-Quran dan juga sunnah-sunnah tibyanan likulli syai', sebagai penjelas dari segala sesuatu. Telah datang tafsir dari salaf seperti Mujahid, bahwa Allah telah menurunkan Al-Quran dan sunnah dari Rasul Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan ma haramallah wa ma naha anhu wa ma amara bihi. Maka segala yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya yang mendekatkan kepada surga telah dijelaskan di Al-Quran dan sunnah. Dan apa-apa yang menyebabkan manusia terpuruk di api neraka, termasuk dari kesalahan, kesesatan, dosa, maka telah dijelaskan di Al-Quran dan sunnah. Maka athar ini, athar yang sahih kepada Mujahid, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Sufyan anil A'mas an Mujahid. Maka Al-A'mas mudallis, periwayatannya dari Mujahid di sini bisa jadi munqati', namun telah datang riwayat yang lain dari Tabari juga, dari Ibnu Uyainah, dari Aban Ibni Taglab an Mujahid, dan sanadnya sahih. Maka syahidnya di dalam ayat ini bahwa Allah menurunkan Alkitab dan menjelaskan segalanya. Kata Mujahid bahwa segala yang menyebabkan manusia masuk kepada surga telah dijelaskan. Segala perkara dari ibadah, jika memang itu ibadah di zaman Nabi, telah dijelaskan. Maka di sini kembali pertanyaan. Maulid Nabi, pesta Nabi kepada dirinya, hari kelahiranku, happy birthday untuknya, mulai dari 40 sampai umur 63, tidak ada diriwayatkan di Al-Quran dan Sunnah. Maka bagaimana itu bisa dijadikan sebagai ibadah? Karena Nabi tidak melaksanakannya. Al-Quran turun untuk menjelaskan ini halal dan haram, selesai, diangkat. Dan sunnah Nabi turun dengan hidupnya Nabi dan dimeninggalkan Nabi,
tidak pernah ada yang namanya pesta maulid dari Nabi yang melaksanakannya. Dan begitu pun di dalam hadis yang lain yang muttafaqun alaih dari Hudzaifah. Jelas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ma yadhkuru lana maqaman min kulli syai'in ma yuqarribullah bil ibadah illa qad dzakarahu fi hadzal majlis ila yaumil qiyamah. Berkata Hudzaifah, aku duduk bersama Nabi dan para sahabat. Maka Nabi menjelaskan dari perkara-perkara yang menyebabkan masuk kepada surga sampai hari kiamat, kecuali Nabi telah menjelaskannya. Maka dari sini berkata Hudzaifah, semua yang menyebabkan ibadah, menyebabkan manusia masuk kepada surga telah dijelaskan. Dan maulid Nabi yang Nabi hidup pada zaman itu, tidak ada penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah bahwa itu adalah ibadah. Wahai manusia, lakukanlah maulid untukku, peringatanlah happy birthday untukku. Tidak ada. Dan ini hadis muttafaqun alaih dari Hudzaifah. Maka oleh sebab itu ditutup hadis dengan hadis Aisyah, syarat diterimanya dan ditolaknya ibadah harus mengikuti perbuatan Nabi. Maka telah datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Aisyah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan suatu peribadatan yang menyangka itu adalah ibadah yang mendekatkan kepada Allah dan memasukkan kepada surga, namun bukan dari perbuatanku, bukan dari ucapanku, bukan dari sunnahku, maka tertolak. Maka tertolak. Maka hadis ini menjadi pendalilan. Segala ibadah itu harus ada sunnahnya. Adapun hanya sekedar hawa nafsu, maka tidak bisa diterima kecuali harus dengan dalil. Maka Nabi dengan tegas mengatakan, barang siapa yang melaksanakan ibadah bukan atas tuntunanku, seperti ibadah sekarang melaksanakan pesta maulid Nabi. Dikatakan ibadah mendekatkan diri kepada Allah, menginfakkan harta-harta mereka. Maka dikatakan oleh Nabi perkara-perkara yang dianggap ibadah dan bukan atas landasanku, kata Nabi pembuat syariat, maka akan tertolak. Maka ini pendalilan ya ibadah Allah dari Al-Quran dan Sunnah menyatakan dari sini bahwa maulid Nabi adalah bid'ah. Al-Quran turun dan ditutup tidak pernah menyinggung maulid Nabi. Nabi Muhammad yang bersangkutan yang dia hidup 23 tahun berdakwah tidak pernah memerintahkan, hei manusia, peringati hari kelahiranku. Tidak ada. Maka bagaimana itu menjadi ibadah? Dan telah disebutkan tadi di hadis terakhir, ibadah itu rujukannya mengikuti sunnah. Jika tidak mengikuti sunnah, tertolak, mardud. Dan kita ambil sekarang dalil secara akal dari tarikh, dari history, dari sejarah yang membuktikan dan tidak ada pendustaan padanya. Jika kita kembali kepada sejarah, siapa orang yang pertama kali memproklamirkan dan memasyarakatkan dan mempopulerkan ibadah maulid Nabi? Apakah Nabi sendiri memerintahkan? Never ever. Thayyib meninggal Nabi, para sahabat, orang-orang yang dicintai oleh Nabi dan orang-orang yang paling bertakwa pada saat itu, Abu Bakar, yang khilafahnya sekitar 2 tahun, 3 tahun, apakah memperingati maulid Nabi? Tidak. Kemudian meninggal Abu Bakar, datanglah Umar Al-Faruq. Zaman kejayaan di zamannya 10 tahun, luluh lantak Al-Faris wa Rum, negara Romawi dan negara Persia, jatuh ke tangan kaum muslimin. Apakah memperingati maulid Nabi? Tidak ada asarnya. Tidak ada jejaknya. Perintah dari Umar. Kemudian datanglah Utsman radhiyallahu an, yang merupakan menantu Nabi dari 2 putrinya, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kecintaan Nabi kepadanya, menikahkan 2 putrinya. Setelah meninggal yang pertama Ruqayyah, dinikahkan Ummu Kulsum. Maka Nabi cinta kepadanya dan dia cinta kepada Nabi.
Namun kecintaan Utsman tidak melampaui batas memperingati Maulid Nabi. Tidak. Tidak ada asar sampai kepada Utsman. Meninggal Utsman datang kepada Ali radhiyallahu anhu, menantunya yang dia cintai. Maka Umar pun cinta kepada mertuanya dan cinta kepada Nabi. Tidak terus melampaui batas atas kecintaan kepada mertuanya sekaligus nabinya, memperingati Maulid Nabi. Never ever dari para sahabat Khulafa ar-Rasyidin dan juga dari Nabi sendiri tidak ada. Kemudian bergulir waktu kepada para zaman tabi'in yang mengambil ilmu dari para sahabat. Dari imamnya para tabi'i Sayyidul Tabi'i Sa'id ibnul Musayyib. Tidak ada Sa'id ibnul Musayyib. Al-Hasan al-Basri, Qatadah ibnu Di'amah, Muhammad ibnu Sirin, dan juga yang setelahnya Imam Ibnu Syihab. Dari tabi'in yang besar sampai kepada tabi'in yang kecil, tidak ada periwayatan mereka melaksanakan Maulid Nabi. Turun kepada next generation, itba'at tabi'in, yang mana rais mereka adalah Imam Malik, dan rais mereka Laits ibnu Sa'ad di Mesir, dan rais mereka, pemimpin mereka Syu'bah ibnul Hajjaj. Apakah mereka melaksanakan Maulid Nabi? Tidak pernah ada. Kemudian kepada itba'ut tabi'in yang pertengahan dan yang terkecil dari murid-murid Imam Malik seperti Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Abdullah ibnu Mubarak, kemudian Imam Abdullah ibnu Wahab dan yang lainnya tidak melaksanakan Maulid Nabi. Dan terus turun kepada kelompok itba'ut tabi'in yang paling kecil, bahkan tidak termasuk itba'ut tabi'in dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari, di antaranya Imam Ahmad ibnu Hanbal, diikuti oleh Ishaq ibnu Rahaweh qarinnya, dan juga di sana Imam Muhaddits Ali ibnul Madini, dan yang lainnya Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, imam-imam besar di zamannya tidak pernah merayakan Maulid Nabi. Dan turun kepada derajat penulis hadis Imam Al-Bukhari tidak pernah merayakan. Imam Muslim tidak pernah merayakan. Dan kutubus sittah yang lainnya, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, maka mereka yang hidup di ujung 250-an masuk kepada tahun 300-an tidak pernah melaksanakan Maulid Nabi. Lalu kapan bid'ah Maulid Nabi diadakan? Di akhir abad keempat, maknanya 400 Hijriyah, baru mulai kebid'ahan ini. Setelah meninggalnya Qurun Al-Mufaddalah Nabi, para sahabatnya, tabi'in dan itba'ut tabi'in, maka pada zaman itu ada kelompok Syiah Ar-Rafidah, seperti sekarang Syiah di Iran. Mereka menduduki di Mesir kedaulatan kerajaan yang besar dinamakan Bani Fatimah ataupun dari Al-Ubaidiyun, dari kelompok Bani Ubaidiyah. Maka mereka kelompok Al-Ubaidiyun, Al-Fatimiyun merupakan Syiah Rafidah, dibenci oleh kelompok Sunnah karena mencela para sahabat, mencela Nabi secara tidak langsung dengan mengatakan Al-Quran yang ada pada kalian tidak lengkap, kita mempunyai Mushaf Fatimah, kata mereka. Agama ini ditambah. Dan mereka membenci bahkan istri Nabi Aisyah dikatakan pelacur. Dan melaknat Abu Bakar dan Umar karena dianggap merampok khilafah yang harusnya diberikan kepada Ali, diberikan kepada Abu Bakar. Ini tudingan-tudingan palsu sampai this time, now, and forever, sampai hari kiamat. Mereka melaksanakan kekejian tudingan yang palsu ini untuk memecah belah kelompok ahli sunnah, dan merekalah justru yang menghidupkan bid'ah Maulid Nabi. Disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya bahwa ihtifal Maulid Nabi mulai di penghujung 300 demikian atau di awal 400 Hijriah dari kelompok yang justru memusuhi Islam, kelompok Syiah Ar-Rafidah yang mengikuti Yahudi. Maka mereka berpikir bagaimana merangkul kaum muslimin, karena kaum muslimin membenci Syiah di Mesir pada saat itu, dan mereka mempunyai kedaulatan seperti Iran mempunyai kedaulatan negeri sekarang, dan mereka dibenci ahli sunnah. Maka mereka berpikir untuk merangkul kaum muslimin dilaksanakan suatu kebid'ahan, yang kebid'ahan ini seakan-akan ibadah dan dicintai oleh seluruh yang namanya muslim. Apa?
happy birthday to Nabi. Memperingati hari kelahiran Nabi. Semua orang cinta kepada Nabi. Maka akhirnya di zaman Bani Fatimah di Mesir dirayakan besar-besaran pertama kali pesta Maulid Nabi. Disembelih ratusan kambing, ribuan kambing dan ratusan unta dibagikan kepada seluruh kaum muslimin agar mencintai mereka Syiah Ar-Rafidah. Ini baru pertama kali. Kemudian kapan mereka runtuh? Mereka runtuh dengan datangnya ahli sunnah. Maka mereka runtuh tahun 500 Hijriyah. 530 Hijriyah. Maka mereka hidup sekitar 120 tahun merayakan Maulid Nabi. Setelah itu mereka runtuh dan amalan tersebut hilang. Kemudian datanglah zaman sekarang diambil oleh kelompok Asyiah di zaman sekarang dan kelompok As-Sufiyah. Ini dari segi tarikh, histori sejarah yang tidak bisa diduplikatisi, tidak bisa direformasi, tidak bisa dianulir. Sejarah mengatakan yang demikian, maka jelas sekali bahwa permasalahan Maulid Nabi bukan dari Islam. Dan yang terpenting di sini, selain mereka melaksanakan katanya ibadah di tanggal 12 Rabiul Awal yang sebentar lagi sekitar 5 hari lagi mereka akan melaksanakan pesta ini. Jika kembali kepada histori sejarah juga mereka gagal faham, mereka salah kaprah. Mereka tidak mengetahui hakikat kapan Nabi lahir. Karena Nabi pada saat itu tidak ada akte kelahiran di Mekah. Dan keluarganya pun tidak mempunyai kartu keluarga dari Bani Hashim. Maka tidak tercatat kelahiran yang ma'ruf. Kata ahli sejarah, 12 Rabiul Awal bukan lahirnya Nabi. Karena kami tidak mengetahui. Yang jelas meninggalnya Nabi. Maka lahirnya Nabi tidak diketahui. Karena mungkin dia Nabi atau tidak. Pada malam itu lahir. Namun di saat dia menjadi Nabi terkenal, meninggalnya diketahui. Berapa hadis menyebutkan meninggal Nabi. Kata Aisyah fi hakinati wa zakinati. Antara daguku dengan dadaku di hadis muttafaqun alaih. Diketahui harinya hari apa? Hari Senin. Dikuburkan hari Selasa. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Berarti mereka yang memperingati Maulid Nabi tanggal 12. Mereka dalam keadaan gagal paham, salah paham. Bahkan mereka masuk kepada penghinaan. Apa? Mereka mengatakan kita bangga dengan Nabi memperingati hari kelahirannya. Karena hari kelahirannya cahaya yang besar. Lahirlah Nabi yang mulia. Ternyata mereka memperingati kematian Nabi. Nabi meninggal tanggal 12. Mereka peringati. Mereka senang Nabi meninggal. Maka mereka tidak merayakan happy birthday, hari kelahiran untuk Nabi. Tetapi mereka merayakan happy death day. Memperingati kematian Nabi tanggal 12 Rabiul Awal. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih.